Haleluya, terpuji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Halo. Kami juga menyapa saudara-saudari kami yang ikut beribadah secara live streaming. Kami sapa dari tempat ini sekali lagi, shalom. Selamat pagi semuanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Sungguh oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh kembali bertemu berkumpul pada pagi hari ini di tempat ini. Semuanya itu untuk memuji memuliakan Tuhan, amin. Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kami mau puji muliakan Engkau Tuhan, kami mau tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mau mengangkat pujian kita mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kebaikan-Mu di dalam hidup kami, Bapa yang baik. Sungguh Tuhan, semuanya oleh karena kasih karunia dan cinta-Mu ya Tuhan bagi kami Bapa. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh kembali berjumpa dan berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami masih boleh memuji memuliakan Tuhan di tempat ini. Tuhan berikan kasih karunia kebaikan yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Kami rasakan tubuh kami sehat hari ini. Kami rasakan kami kuat hari ini. Semuanya oleh karena kebaikan dan kasih sayang-Mu Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa hidup kami, merendahkan hati kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Sebab kami Tuhan sesungguhnya manusia yang tidak layak, penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan, Engkau sudah menyucikan dan menguduskan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami mau pakai waktu ini Bapa, kami mau sembah, kami mau puji Tuhan. Oh haleluya, bertahtalah Tuhan di tempat ini. Hadirlah di tempat ini mengisi setiap hati Tuhan, menyentuh setiap kami Bapa. Oh kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami naikkan syukur hanya bagi-Mu. Sebab Kau Tuhan yang layak.
Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk duduk kembali, masih dalam hadirat Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Yes. Oh, sungguh tidak terukur kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Sekali lagi kita katakan tak terukur. Tak terukur, yes Jesus, kasih-Mu Yesus,
percaya bersama saya, kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus kita ajaib, amin. Amin. Tuhan Yesus yang paling layak terima segala hormat dan pujian kita. Bapak Ibu siap lebih lagi memuji muliakan Tuhan? Nah, mari yang siap saya undang untuk bangkit berdiri. Yes, kuasa-Mu luar biasa Tuhan Yesus. Kami mau menyuarakan kemuliaan Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Bapa yang baik untuk kebaikan-Mu. Mari sama kita katakan, hanya Tuhan.
buat lawatan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rasakan kehadiran Tuhan boleh ada di tempat ini. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan persiapkan hati kami menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu boleh tertanam Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi cahaya bagi jalan kami, sehingga jalan kami boleh diterangi. Oh haleluya Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari Bapak Ibu kita naikkan lagi pujiannya dari hati kita. Mari kita katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu saya silakan untuk bangkit berdiri. Dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin Tuhan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Sekali lagi kita katakan, tiada yang mustahil. Dengan iman kita sambut firman Tuhan itu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, di tangan-Mu lah segala kuasa. Tidak ada di tempat lain. Kesembuhan yang sejati itu hanya di tangan-Mu Tuhan. Karena di dalam nama-Mu lah segala sesuatu telah ditaklukkan Tuhan. Sehingga kalau kami hari ini dengar firman-Mu, pulihkanlah kami, sembuhkanlah kami. Karena hari ini mujizat-Mu nyata hadir bagi kami, pribadi lepas pribadi, baik yang kami yang di sini maupun yang live streaming di rumah masing-masing. Jamahlah Tuhan, biarlah kuasa dalam nama-Mu itu menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Karena Engkau tahu segala pergumulan kami Tuhan.
Maka biarlah hari ini Tuhan terjadilah mujizat. Karena itu menjadi milik kami, karena Engkau telah memberikan itu bagi kami Tuhan. Karena segala kuasa baik di sorga maupun di bumi telah diletakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Maka hari ini Tuhan, biarlah terjadi mujizat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan dalam pergumulan Tuhan pulihkan segala pergumulan. Tantangan rumah tangga, tantangan pekerjaan. Biarlah Tuhan akan pulihkan dan jadikan nyatalah bahwa kami memiliki Allah yang hidup. Karena melawat dan menjamah kami semua. Dan hari ini kalau kami pondasi semua itu dengan firman-Mu, jamahlah kami. Dan Roh-Mu yang kudus tercurah bagi kami semua. Karena hanya melalui Roh-Mu yang kudus itu kami akan mengerti firman-Mu Tuhan. Karena di luar Engkau kami tidak akan mengerti apa-apa, kami tidak akan mendapat apa-apa Tuhan. Maka berfirman-Lah, dan biar Roh-Mu yang kudus memenuhi kami semua Tuhan. Dan kami menikmati lawatan-Mu Tuhan. Inilah kami semua Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari kita semua mengatakannya. Amin. Baik Bapak Ibu, ini terima kasih untuk kesempatan yang disampaikan kepada saya. Saya kenalan dulu sebentar sebelum kita kepada firman Tuhan. Nama saya Pendeta Bangun Sihombing. Saya dari Gereja GMII, Gereja Misi Injili Indonesia. Ya, jadi kalau Bapak ketemu orang ini dulu majelis kami, waktu kami ada di Kalimantan, ya. Saya melayani di sana kurang lebih 6 tahun, lalu kemarin kami melayani di Aceh. Ya, kami baru bersidang sinode, jadi kami sedang menunggu untuk penempatan yang baru. Ya, itu saja ya. Kalau Ibu yang di rumah itu Bu Ruda Manik ada di sini, coba lambaikan tangannya Bu. Ya, itu ya. Baik, terima kasih. Saya sapa kita semuanya. Shalom. Mari kita mendengar firman Tuhan dari 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. 1 Korintus 2, ini sama-sama kalau boleh kita membacanya. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Tema kita masih itu ya, rangkaian 1 bulan ini, yaitu manusia duniawi versus manusia rohani. Mari sama-sama kita membacanya. 2, 2, 3, ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Kita tambahi satu lagi ke bawahnya, dari 1 Korintus 3 ayat 3. Sama-sama kita baca sekali lagi. 2, 2, 3, ya. Kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Kalau dikatakan bagi kita hidup secara duniawi, maka kita berarti hidup dengan tidak ada pengenalan akan Tuhan. Makanya kita dengan merdekanya mengerjakan semua dosa itu. Ya, makanya kadang ya, walaupun kadang rumit ya di situ ya. Aku rohani, katanya gitu ya. Ibadah, itu sampai di rumah berbeda sama tetangganya, ribut sama kawan, ribut sama keluarga. Ya, apalagi kita kalau orang Batak sebenarnya, kalau memang kita manusiawi rohani yang berkakak beradik itu harusnya betapa indahnya dalam persekutuan. Amin. Tapi ketika dia masih manusia duniawi, walaupun dia sering datang beribadah, dia sebenarnya akan membawakan hidup yang tidak ada sebenarnya rohani. Ya, dia bahkan akan penuh dengan segala nafsu-nafsu duniawi ini. Manusia duniawi berarti dia belum diterangi oleh Allah. Allah belum hadir di dalam dirinya. 2 Korintus 5 ayat 17 itu ya. Seharusnya kalau dia manusia ciptaan baru, kalau dia memang manusia rohani, maka dia mengalami namanya jamahan Roh Allah itu. Ya, saya baru melayani seorang pemuda. Dia sering diganggu setan. Kami udah capek melayani dia.
Karena kita kerja keras bagaimana supaya dia dibebaskan dari segala iblis yang mengikat dia. Tapi kami ada jalan buntu. Karena setelah sharing berulang-ulang, berdoa berulang-ulang, mengusir setan berulang-ulang, saya tarik kesimpulan, kau mau sembuh tapi tidak mau Tuhan. Gitu ya. Hati-hati kita di situ ya. Kalau kita manusia rohani, tidak hanya kita bicara sembuhkan aku Tuhan, tapi aku tidak mau Tuhan. Pun tidak bisa. Kalau kita memang manusia rohani, maka sebenarnya kita hidup di dalam rohani, karena Allah hanya bisa kita datangi, kita nikmati, karena kita hidup di dalam roh. Amin. Jadi kalau kita hidup di dalam kedagingan, ya kita sebenarnya orang mati lah. Makanya saya dulu pernah berdiri di atas berita sana, di Selindung sana ya. Saya bilang begini, Tuhan berkatilah daerah ini. Gitu. Jadikan sebenarnya daerah ini menjadi terang bagi kemuliaan. Dan pakailah aku. Itu berapa ya? 20 tahun lalu. Saya berada di sana karena apa? Ada banyak gereja yang gelap. Dan begitu ya. Ada banyak orang datang gereja sebenarnya belum dia lahir baru. Dia adalah manusia mati. Dia adalah manusia kedagingan. Karena begitu dia datang, begitu dia pulang, tidak dapat apa-apa. Tidak tahu siapa Yesus, tidak tahu siapa Roh Kudus, tidak tahu apa itu lahir baru. Dia sama saja hidupnya. Makanya kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, harusnya kita menjadi manusia yang hidup. Gitu ya. Amin. Amin. Jadi makanya kita coba renungkan dalam ya. Aku ini sudah manusia mana? Karena kalau kita datang beribadah tapi segala kecemaran itu masih ada di dalam diri kita, kita masih ada kebencian, kita masih ada permusuhan, kita masih curang, kita masih pornografi, kita masih selingkuh, kita masih berjudi dan mabuk-mabukan. Dari mana itu disebut manusia rohani? Kalau manusia rohani adalah dia hidup dengan nilai-nilai rohani, dengan standar kebenaran firman Tuhan. Dia hidup di dalam kuasa ilahi itu. Amin. Saya anak sakit itu kadang nggak selalu saya kasih obat. Saya doakan dia sembuh. Itu kehidupan kita itu. Sehingga kita tahu Allah hidup adanya. Amin. Saya orang tua saya jualan juga gitu. Kadang hanya duduk dia nunggu. Itu saya datang jualan dia, kadang saya tawari siapa aja yang datang saya tawari. Silakan. Gitu. Kita hidup bukan duduk. Iman itu bukan menunggu saja, tapi meraih, merebut dia. Makanya tidak mungkin dulu-dulu lalu kita dibilang orang-orang berkemenangan. Dari mana cerita itu? Harusnya kalau kita hidup di dalam rohani ini, maka di dalam diri kita punya apresiasi atau satu hikmat penyertaan dari Allah di dalam hidup kita ini. Sehingga kalau hidup yang rohani itu adalah benci, jijik kepada semua dosa. Amin. Coba kita semua bilang dulu, saya benci kepada dosa. 2, 3 ya. Saya jijik kepada dosa. Itu ciri khas rohani itu. Ini bukan asal gitu ya. Karena itu makanya kalau kita misalnya sudah hidup di dalam rohani, kita tidak mudah untuk mengerjakan dosa. Tidak segampang itu. Walaupun kita masih dimungkinkan jatuh, tetapi tidak mudah sebelum saya lahir baru. Karena kalau masih manusia lama yang menguasai, memang bahkan kita tidak tahu apakah aku sudah selamat apa tidak. Akan bingung gitu. Tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita akan punya palu pribadi yang sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Jadi kalau sudah ikut Tuhan ini, jarang dia berkeluh kesah. Amin. Murah senyum. Kita kadang rumit ya. Banyak masalah senyum. Ya kan? Dalam suka duka aku tetap tersenyum. Bersyukur. Dalam suka duka aku tetap bersyukur. Walaupun sulit. Saya berapa ibu-ibu saya tantangnya. Kalau selingkuh suamimu, bilang mau lihat Tuhan.
abang ngalaku beamat tanami. Terima kasih Tuhan udah selingkuh suami. Amin. Di mana? Terima kasih Tuhan udah pulang suamiku dari perjudian, dia sudah datang ke sini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Coba kalau kita datang gitu kan, pulang baru habis uang berjudi, lalu kita sampai di rumah kita repeti lagi. Mantan semua mau saya tahu suami tidak bertanggung jawab. Dia pulang. Makanya kadang kenapa dia pulang mabuk? Ada kayak gitu pernah saya layani. Ada bapak di Kalimantan. Kenapa lah bapak pulang selalu mabuk? Katanya gitu. Ada apa? Kenapa selalu pulang mabuk? Lalu dia bilang, kalau aku nggak mabuk pulang, kupikirkan repetannya itu. Jadi kalau direpeti aku teng kan ya, becik roh aku, sakit nanti hatiku, pusing lagi aku. Jadi aku sengaja kalau udah pulang agak minum, supaya kalau dia merepet, semuanya indah. Jadi dia pulang tuh. Jadi hati-hati ya. Jadi suami-suami mabuk bukan karena juga dirinya, upaya menghindari apa yang dialaminya nanti di rumah. Jadi yang bertobat sebenarnya bukan hanya suami, amin. Siapa yang penting bertobat? Jadi hati-hati. Kita aja ya, terpikirnya. Makanya coba ya, pulang dia kita bersyukur, bangunnya hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini manusia rohani itu. Kalau kita begitu pulang suami berjudi lalu kita marahin kedagingan. Apalagi saat cakap kotor, sudah berdosa. Jadi betapa kalau anak pulang berjudi, suami pulang berjudi mulai sekarang coba pikirkan, terima kasih. Masih pulang dia. Masih sehat dia. Haleluya. Bila perlu kita siapkan bajunya, siapkan air mandinya, air panas lagi. Iya kan? Amin. Kalau itu kita kerjakan terus menerus, ada kemungkinan memang firman Tuhan bilang, hai engkau istri-istri akan menguduskan suami, menyelamatkan suami. Tapi kalau jadi permusuhan itu terus, sampai kapan? Sekarang mau hidup secara rohani atau duniawi, itu tergantung kita. Sulit memang, iya, tidak gampang, tidak mudah. Tetapi karena kita mengerti bahwa firman Tuhan bilang hari ini hiduplah secara roh. Ini bukan secara logika. Amin. Roh dia. Allah yang menuntun, Allah yang memberkati, Allah yang mengontrol. Keluarga di sana berada. Makanya kalau kita yang di dalam Tuhan ini, kadang kita tidak mengerti, kan begitu ya. Ada bapaknya berjudi, anaknya jadi jenderal, jadi kolonel. Cuma ada itu. Kadang beberapa itu ya, di YouTube ya ada cerita itu. Ibunya yang menyekolahkan anak-anak. Anggo mantan nami do holan neme holan berjudor na telapo. Ya, hanya telapo saja kerja. Tapi dari ibu yang mengandalkan Tuhan itu bisa lahir seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang pejabat. Amin. Coba kalau dia juga marah, ya kan? Emang kau aja mau bisa mabuk ini yang bilang istrinya kan? Kalau nak udah lebih mabuk apa? Gue mabuk, mabuk kita. Udah pulang kau sayang ayah, udah kutunggu kau sama-sama mabuk suami istri, sama-sama lah masuk neraka. Siapa yang menyelamatkan? Jadi kalau hidup dalam kedagingan memang itu dia. Tapi hidup di dalam roh adalah bahwa kita hidup dipimpin Tuhan untuk mengasihi semuanya. Amin. Nah, makanya coba kita pikirkan ini. Karena kita ini adalah peta dan teladan Allah, maka di dalam roh manusia punya kesadaran dia adalah milik Allah. Gitu. Jadi coba ya kalau kita membahas firman Tuhan itu, mulailah memang kita hidup secara firman Tuhan, tidak secara manusiawi lagi. Jika semua orang misalnya yang muda-muda lagi ya, jika semua orang sudah bernarkoba, jika semua orang sudah berseks, tapi firman Tuhan bilang khotbah di bukit itu memang sedikit orang masuk surga, sempit lagi jalannya, masih susah kan tuh masuk, geser kamu, yang lewat geser, karena sempit jalan masuk surga, lebarlah jalan menuju kebinasaan. Ini jangan udah semuanya orang berjudi, sudah semuanya orang korupsi, sudah semuanya orang free sex, memang gudang udah masuk tua pinarok ini.
banyaknya orang masuk ke neraka. Bukan sedikit orang masuk ke surga. Makanya jangan biarkan diri kita ini sama dengan semua orang. Tampillah berbeda. Udah berapa kali ya tempo musik, main musik di gereja. Saya udah lihat langsung. Pulang-pulang isap sabu dia. Kayak boneka. Lisoy. Hidupnya apa namanya itu, sabu-sabu. Baru dari gereja pulang main musik. Katakan tanah berkelelong. Langsung siap tuh apa dia jatuh. Apa jadinya itu? Harusnya dia sucilah adanya. Amin. Dia kuduslah adanya. Saya sangat terkesima melihat yang baru meninggal 2 hari yang lalu. Itu pastor Polowannya, Raditya ya, Anggabean itu. Waktu dia gambar-gambar dia botak itu, dia kecanduan narkoba. Sampai akhirnya dia jadi seorang motivator atau seorang pengkhotbah. Itu luar biasa loh. Jadi mana pilihan itu ada sama kita. Kita mau manusia rohani atau manusia kedagingan. Kalau kita manusia kedagingan, memang itulah dia. Kita hidup di dalam hawa nafsu itu. Tapi kalau kita manusia rohani, kita sadar bahwa di dalam kehidupan ini ada Allah yang menyertai, ada Allah yang memimpin, ada Allah yang sedang memandu. Jadi kita yang kaum muda ini ya, masih panjang umurnya kan. Kalau kita udah entar lagi ya pasti umurnya. Makin naik ada kita. Makin naik. Ya. Sebentar lagi ya, paling 20 tahun lagi kan. 30 lah. Kayak kalian ini masih ada 80 tahun lagi. Makin canggih ya nanti medis ya gitu. Mungkin nanti infus kan masih dicucukkan ke sini kan. Ntar lagi infus tinggal diminum aja. Tak boleh masuk kopi di sana. Karena tingkat ilmunya entah kayak mana gitu. Nanti HP kita nggak berlaku lagi. Kami masih lihat masalahnya mulai dari telepon, dari pager, tidit, begitu bunyinya. Nggak mau be, wortel nggak mau be. Sekarang sudah Android. Sebentar lagi akan hilang. Cuman waktu itu yang akan kita lihat mungkin ada yang nggak sempat melihat, ada yang sempat melihat. Karena pergeseran. Nah, tapi ketika kita berada di sana, di mana kita? Apakah kita masih hidup di dalam Tuhan itu? Karena kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka Roh Allah lah yang memenuhi hidup kita ini dari sehari ke sehari. Amin. Gimana caranya Bang? Supaya lepas aku dari dosa ini. Cari ke sana, cari ke sini, cari ke sana. Capek kali rasanya. Kalau ingin bebas dari segala dosa itu, datanglah kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang menguduskan, Roh Kudus yang membebaskan kita dari segala ikatan dosa itu. Amin. Ini kalau dipimpin Roh Allah kita, maka kita dibebaskan dari segala kuasa-kuasa dosa itu. Tapi kalau kita masih dipimpin kedagingan kita, akan nalar kita. Saya kemarin susah sekali, aduh repot. Ya, kenapa masih kau hidup dalam dunia seks yang tak jelas itu? Masuk kita semua ini, dokter bisa bilang, dia bisa pembelaan apologet dengan dosa. Saya bilang kalau kau hidup di dalam Tuhan, maka Roh Allah yang memimpin. Tinggalkan semua bukumu itu, tinggalkan semua orang yang pernah bicara samamu tentang dosamu itu bisa dibenarkan. Karena hidup harus suci di dalam Tuhan. Amin. Ada dulu satu cerita namanya si Chrysostom zaman Romawi. Ya kan? Jadi waktu itu kaisar tangkap dia, ini orang harus kita bunuh ini katanya. Datanglah prajuritnya. Wahai sang raja, enaklah dia dibunuh ya. Karena menurut dia raja, kalau dia mati ke surga, senanglah dia kita bunuh. Dia bilang nanti tuh cepatlah bunuh aku. Gak bisa itu, jangan kita bunuh dia katanya gitu. Oh kalau gitu kita aniaya dia, kita siksa dia. Datang prajurit, itu lagi. Senanglah dia akan bilang dia telah sama seperti siapa yang diikutinya, yaitu Tuhan Yesusnya. Malah dia akan bahagia itu mendatangi siksaan itu. Jadi apa ini hukumannya?
Lalu prajurit-prajuritnya bilang, ada satu yang nggak bisa dikerjakan, Krisostom itu. Dan itu selalu dihindarinya. Hanya satu yang ditakutinya. Apa itu? Dosa. Mari kita bujuk dia, kita rayu dia, kita jebak dia supaya dia berdosa. Padahal harusnya dihukum ini. Gimana cara dia? Vonismu adalah kau berbuat dosa. Gimana ceritanya itu? Kaisar Romawi pun bingung. Macam mana ya? Dosa apa yang bisa dikerjakan? Karena dihukum ini, dia malah senang. Dihukum ini, dia senang. Krisostom bilang, mengikuti Yesus keputusan. Aku tidak akan kecewakan dia. Aku hanya ingin hidup di dalam dia. Aku serahkan hidup, aku serahkan seluruhnya. Bukan aku yang mengontrol hidup lagi, aku mengandalkan Tuhan saja dalam hidup ini. Aku tidak mengandalkan hartaku, uangku, kepintaran. Karena aku hidup di dalam Roh. Karena kalau aku dipimpin oleh Roh, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Tidak pernah. Jadi kalau kita bicara antara manusia duniawi versus dengan manusia rohani, di sini sebenarnya kita sedang ditantang mau ikut Yesus atau tidak. Kita mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus atau tidak. Jelas mengikut Yesus tidak mudah, tapi kalau mengikut dunia ini betapa nikmat, betapa banyak jalan. Sekarang itu sebenarnya tergantung pilihan-pilihan kita. Kita mau pilih yang mana? Apakah kita akan mengatakan, oh tidak apa-apalah? Tidak bisa. Ya, makanya tidak bisa juga kita bilang bahwa aku ini sudah begitu adanya, lingkunganku sudah begitu adanya. Tidak bisa. Kita harus tegas kepada diri kita. Tuhan, ini aku. Ubahlah aku. Jadikan aku baru. Amin. Saya ingin kita meresponi firman Tuhan ini. Mari kita angkat lagu ini, coba kita resapi ya. Kita mau ingin jadi manusia duniawi atau manusia rohani? Selidiki, lihat aja. Sama-sama kita angkatkan lagu ini dengan sikap berdoa. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Sekali lagi, dengan sungguh-sungguh coba katakan kepada Tuhan dari awal, selidiki aku. Selidiki aku. Benar Tuhan, lihatlah anak-anakmu ini Tuhan, baik yang di gereja ini maupun yang di rumah. Benarkah kami sudah hidup di dalam Roh, hidup dipimpin oleh firman, atau kami hidup secara kedagingan? Kami masih dikuasai oleh dosa-dosa ini. Berdiri semua, mari kita sambil sekali berdoa membawa Allah. Nyatakan dengan iman. Benar Tuhan, Engkau tahu lubuk hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau komitmen, kami hidup di bawah Roh-Mu, di bawah pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Angkat segala kenajisan dari dalam diri kami. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa nama-Mu Tuhan, segala kuasa dosa dalam nama Yesus kami tolak dan patahkan. Dan biarlah kami hidup dalam kekudusan hidup. Biar kami berjalan dalam kebenaran. Karena di tangan-Mu kami akan dibebaskan. Di
Biarlah tidak kebetulan kita hari ini mendengar firman Tuhan. Ditantang untuk memilih apakah kita akan hidup secara kedagingan atau secara roh. Jika engkau hidup secara kedagingan, neraka kebinasaanlah di depan yang mengancam engkau, bahkan yang akan membelenggu engkau, yang akan merusak hidupmu, merusak keluargamu, merusak pekerjaan. Tapi jika engkau hari ini ambil keputusan untuk hidup di dalam roh, di dalam pimpinan Roh Kudus ini, Tuhan akan menguduskan hidup. Tuhan akan memulihkan hidup. Pergaulanmu yang buruk, kelakuanmu yang jahat, Tuhan akan singkirkan itu dari dalam hidup. Dia akan ubah hidupmu menjadi baru. Jika engkau mau datang kepada Yesus, jika engkau datang kepada Roh-Nya yang kudus dan berkata, ya Roh Kudus, pimpinlah aku, pimpinlah hidupku ini, kuserahkan hidupku bagimu Tuhan, maka Tuhan akan menggerakkan berkat-berkat-Nya, mengalirkan berkat-berkat-Nya kepada hidup. Engkau yang sakit akan disembuhkan. Engkau yang dalam pergumulan, Dia akan berikan kekuatan, Dia akan berikan kelepasan di dalam hidup. Jika engkau di dalam kuasa setan, Tuhan akan singkirkan setan dan iblis. Jika engkau di bawah kutukan-kutukan nenek moyang, hari ini dalam nama Yesus Tuhan akan bebaskan engkau. Akan ada masa depan yang indah, akan ada masa depan yang cemerlang, akan ada masa depan yang di tangan Tuhan tidak akan mengecewakan engkau. Karena Dia berjanji, Dia sendiri yang berkata. Perkataan Dia bukan perkataan manusia. Dia sendiri yang berkata, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Dia ada di depan kita sekarang ini. Mari sambut Dia. Katakanlah kepadanya, Tuhan, ini aku. Lawanlah aku. Lepaskan aku dari segala ikatan dosa ini. Lepaskan aku Tuhan hari ini dari segala belenggu penyakit-penyakit ini. Nyatakan dengan iman, karena di dalam Dia ada kuasa, di dalam Dia ada segalanya, dan ada ditaklukkan di bawah kaki. Maka datanglah kepada Dia. Biarlah kita kami nikmati kuasa-Nya, dan kita bicara, Tuhan hadirlah. Jamah, 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 jamahlah Tuhan. Anak-anakmu yang ada di sini dan yang live streaming di rumah. Jamahlah Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa nama Yesus. Mengalirlah kuasa di dalam darah Yesus, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang mengangkat kami dari segala kegelapan, menjadikan kami baru, menjadikan kami ciptaan baru, dan kami berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah mulai hari ini kami hidup dalam roh. Kami tidak memilih kedagingan, kami memilih Roh Kudus. Roh Kudus jamahlah. Oh haleluya. Roh Kudus jamahlah. Karena di dalam mulut kami dibebaskan dari segala kegelapan dan kuasa dosa. Roh Kudus jamahlah. Roh Kudus hadirlah. Nyatakanlah kuasa-Mu. Nyatakanlah hadiran-Mu. Mari Tuhan, jamahlah. Jamahlah kami semua. Karena dari tempat ini tidak akan ada yang pulang dengan sia-sia. Karena di tangan-Mu segala kuasa itu Tuhan. Jamahlah Tuhan. Yang muda Tuhan jamah. Suami-suami, bapak-bapak Tuhan jamah. Ibu-ibu, istri-istri Tuhan jamah. Anak-anak Tuhan jamah. Maka segala kuasa penyakit dalam nama Yesus kami tolak bertatahkan. Segala kuasa iblis, kutuk turunan, dalam nama Yesus kami tolak bertatahkan. Kami hidup di dalam roh. Maka biar roh yang menjamah, memulihkan kami, menjadikan kami ciptaan baru. Dan biar kami semua akan menikmati-Mu. Dan biar hidup kami akan berkenan di hadapan-Mu. Biar dalam dunia pertarungan ini kami menang. Kami dilihat semua orang, kami hidup dengan manusia rohani, dengan batiniah yang baru Tuhan. Dan biarlah kami akan menyenangkan-Mu Tuhan. Karena itulah pilihan terbaik bagi kami. Mari Bapak Ibu kita angkatkan lagu ini sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus.
sekalipun masa COVID-19 Tuhan tidak menghalangi kami untuk hidup dalam kerohanian. Terima kasih untuk firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kau akan pakai luar biasa, bukan saja hamba-Mu, istri dan anak-anaknya, gereja yang dilayani ya Tuhan, jiwa-jiwa yang dilayaninya, baik secara pribadi maupun jemaah Tuhan. Karena Allah sedang berotoritas memulihkan bangsa kami, memulihkan Indonesia sekalipun masa COVID-19. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, Presiden kami Joko Widodo, amin. Para kabinet Indonesia Bersatu, kabinet kerja, Kau berkati Tuhan, TNI Polri, untuk menjaga NKRI tetap jaya dalam satu kesatuan dalam kebinekaan. Kau berkati KPK Tuhan, di dalam mengawasi, di dalam menyelidiki, yaitu kebocoran-kebocoran dana yang ada, yang disiapkan oleh bangsa kami. Demikian juga Tuhan, aparatur lainnya Tuhan, Badan Intelijen Negara, Densus 88 Tuhan, untuk menekan perkembangan daripada radikalisme dan intoleransi. Engkau pakai tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah, pusat sampai daerah. Terima kasih Bapak. Kami yakin pertumbuhan ekonomi Tuhan akan bangkitkan 5,5% tercapai di bangsa ini. Tiada mustahil bagi Allah, dan umat percaya gereja-Mu Tuhan berdampingan dengan program pemerintah yang ada. Selalu kami protokol kesehatan masa COVID-19, dan kami boleh berkata Tuhan, stop peredaran COVID-19. Sekalipun kami mendengar dan melihat ada zona merah, zona merah itu akan diganti dengan zona kuning dan zona hijau, dan kami semua Tuhan terbebas daripada COVID-19. Bila arahan pemerintah kami lewat Menteri Agama untuk larangan mudik dan kegiatan agama lainnya, Bapak, mengerti kami arti kesehatan yang sebenarnya, mematuhi pemerintah dan mematuhi undang-undang yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berjalannya ibadah kami, dan kami menopang Tuhan pemimpin rohani kami yang berjaga-jaga atas kami, mewakili Tuhan dalam peningkatan kerohanian kami di tempat ini. Kami berdoa untuk Bapak Niko Nyetra Harjo, Engkau berkati seluruh cabang-cabang yang digembalakan oleh hamba-Mu. Demikian juga gembala-gembala yang lain Tuhan, gembala pembina kami Bapak Bambang Jonan, Kau berkati, dan gembala sidang kami Bapak Ede Praitno, dan 3 wakil gembala, dan pengembalaan GPJ dan 100 Pepakang. Terima kasih untuk FA, terima kasih untuk ibadah Zoom meeting dikala kami melaksanakannya minggu yang lalu, dan kami boleh meminta kekuatan daripada Allah, kesegaran, kesukacitaan untuk kami boleh lakukan firman-Mu dari esok. Terima kasih Bapak, sekali lagi Tuhan, kami angkat tangan kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan perpuluhan, persembahan khusus, persembahan pembangunan, diakonia, FA Tuhan, dan persembahan-persembahan lainnya. Kami akan pulang tempat ini, dan kami angkat tangan sekali lagi Bapak dan berkata, Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem, damai dan sejahtera yang ada di atasmu, sentosa ada di pemerintahanmu, dan kesejahteraan di seluruh itu mengalir atas bangsa kami, mengalir kepada gereja, dan mengalir kepada setiap rumah tangga kami. Dalam nama Yesus, angkat tangan sekali lagi, katakan, aku menerima berkat daripada kasih daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dalam anak Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok hingga Maranatha, terus menjemput kita di awan-awan yang bermain bersama yang sangat tekan. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk pelayanan hari ini dan ibadah pencurahan Roh Kudus. Kenaikan Tuhan Yesus akan kita peringati di hari Kamis tanggal 13 Mei, hanya satu sesi pukul 10 di tempat ini. Kami ulangi, pengumuman ibadah pencurahan Roh Kudus atau lawatan Allah akan kita laksanakan di tempat ini pada hari Kamis 13 Mei, hanya satu kali pukul 10 di tempat ini, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Amin. Mari kita beribadah kembali dan kita ajak-ajak
kita ajak keluarga kita, rekan-rekan kita untuk menikmati lawatan Allah. Terima kasih untuk pelayanan hambanya, untuk keluarga juga, dan semuanya jemaat yang setia dan yang baru pertama kali. Kita bukan orang baru, tapi kita warga kerajaan surga. Amin. Selamat siang. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang belum memberikan persembahan, silakan berikan persembahan di kotak yang sudah sediakan di tempat pintu keluar. Haleluya, terpuji nama Tuhan.